Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi, berdapatan lagi sama ulun dalam acara kita yang insya Allah judulnya pian tunggui Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Makacil, jolok laki, jolok bini, papada nulun, alasan ulun, kalau jolok, sahabat ulun semua, keponakan ulun semua, papadaan. Hari ini kita terus lagi lah, berjalan terus, kita ini berjalan berkesah tapi nya. Ya, mudah-mudahan kisah-kisah ini Julun sekali lagi memperbanyak kunci-kunci kehidupan kita, dan insya Allah Julun kalau banyak kunci kehidupan itu satu saat bisa pian pakailah, khususnya bagi Julun pribadi Julun untuk menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan ini. Nah, ini kisah hari ini masih ulun teruskan tentang kucing nih. Kemarin ulun berkisah tentang kucing ini kan agak lucu juga bang, dalam tanda petik, karena di rumah ini juga banyak kucing. Macam-macam kelakuan kucing ini Pian. Tapi ini kisah ini pernah terjadi, diceritakan oleh orang tua ulun bahari, oleh Pak Kainul, ini terjadi sih di negeri Mesir dulu itu. Yang kemarin itu di negeri Mesir, ini ada juga versi yang di negeri Irak di sini. Jadi di negeri Irak itu pernah seorang, istilah kita seorang ulama, seorang sufi itu Pian, ya tentu orang sufi ya, ulama itu kan ahli ibadah lah, pastilah udah itu. Banyak ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunat sih dijalankan, dan pengetahuan Sidin tentang agama itu pasti tinggi, pasti dalam lah di situ. Nah, suatu saat Sidin ini kemudian tidur dan bermimpilah kemudian Sidin ini. Tapi dalam mimpi ini kan aneh, Sidin mimpi tentang kucing. Nah, dalam mimpi Sidin ini, si ulama ini ya, si sufi ini, Pian bermimpi bahwa dosa Sidin itu diampuni oleh Yang Maha Kuasa, diampuni oleh Allah. Dosa Sidin tadi dalam hidup, ya. Tapi karena apa? Karena Sidin menyelamatkan seekor kucing. Dalam mimpi Sidin, dosa Sidin ini diampuni karena Sidin menyelamatkan seekor kucing. Nah, lalu Sidin menjadi termenunglah, kemudian mengingat mimpi ini. Ya mungkin dalam pandangan-pandangan kita lah, katakanlah gitu, karena Sidin ini sufi, karena Sidin ini ulama, ya kan, menurut kita ya secara awam gitu, Sidin ini mesti diampuni oleh Yang Maha Kuasa itu karena ibadah Sidin. Ya kan, karena memang Sidin ahli ibadah, ya pasti sudah seorang tokoh, seorang ulama, seorang sufi. Ya, pandangan kita Sidin ini dekat dengan Yang Maha Kuasa, diampuni Allah dosa-dosanya atau karena ibadah Sidin. Tapi Sidin memadahkan, aku itu bermimpi justru ya Sidin, dosa-dosaku itu diampuni oleh Yang Maha Kuasa karena aku pernah menyelamatkan seekor kucing. Jadi ternyata gara-gara Sidin menyelamatkan seekor kucing itulah, ya, lalu kemudian Allah mengampuni segala dosa-dosa Sidin. Begitukah dahsyatnya nilai menyelamatkan seekor kucing ya Sidin. Nah, jar orang tua dan kayulan bahari, kawalah ikam kira mengambil hikmah dari kisah ini ya Sidin. Apalah kira-kira ini Pian Bang, coba pikir. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari kisah seorang sufi bermimpi segala dosanya diampuni oleh Yang Maha Kuasa, justru karena bukan ibadahnya tetapi karena menyelamatkan seekor kucing. Jar kayulun, coba ikam merenungkan ya coba enak kayak. Kalau orang jar Sidin berbuat baik dalam kehidupan ini dengan manusia, jika membantu manusia, membantu kekawanan kah, membantu atasan kah, membantu bawahan kah, membantu sahabat kah, membantu keluarga kah, yang masih sesama manusia, barangkali Sidin ikam ada pamrih di sana. Sedikit banyaknya ada terbetik di hati ini Sidin, ingin dipuji kah, ingin dibalas kah perbuatan baik ikam tuh, suatu saat ikam berucap pernah membantuinya, lalu mengurangi nilai tentang keikhlasan ikam. Itu kalau ikam membantu Sidin lawan manusia.
Tapi kalau Ika menyelamatkan kucing, Jasidin, menyelamatkan binatang dalam hidup ini, ya, adalah Ika minta bantu lagi hendak kami lawan kucing itu. Adalah Ika minta mau puji lagi lawan kucing itu. Kedada. Jadi kisah ini yang pertama hikmahnya itu belajar ikhlas. Jadi kalau pian ingin belajar ikhlas dalam hidup, nih dari kisah ini Bang, kayak bantu Jasidin binatang-binatang, bukan manusia yang kamu bantu. Manusia itu sudahnya lah kalau kita semalam berkisah tentang kebermanfaatan, kemaknaan dalam hidup ini, anak belajar ikhlas nih ya orang tua dan Kailon Bahari. Bantu binatang Jasidin. Kenapa? Itu bukan mesti ada mengharapkan apa-apa dari binatang. Ada kisah yang lain, Jasidin, suatu saat kalau hendak belajar ikhlas dalam ibadah seperti pengembala kambing. Jadi pernah juga diceritakan suatu saat mengkisahkan jalan pian. Jadi pada saat mengembalakan kambing, pian sembahyang, kira hendak dipuji oleh kambing lah, karena mungkin kan pasti Jasidin khusyuk sembahyangnya, ikhlas sembahyangnya di situ, karena nggak ada mungkin ingin dipuji kambing Jasidin. Nah jadi pada saat kita berbuat sesuatu dengan binatang, itu kita tidak mengharapkan apa-apa di situ. Itu maka Jasidin belajar ikhlas. Yang kedua, Jasidin dua aja gitu. Jasidin hari ini aku kenalkan lawan ikan tentang hikmah mengenai bermimpi kucing nih, kemudian beliau diampuni dosa ini. Yang kedua, Jasidin, Ikam menyayangi setiap makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jangankan Jasidin dengan manusia, dengan makhluk Allah yang lain saja, Ikam harus menyayanginya. Nah ini yang menjulun, kadang-kadang kita ini lawan manusia bisa saja hormat, tapi kadang-kadang lawan binatang bisa kada hormat julun. Ya ingat kalau pian kisah pada saat pian asik makan datang kucing pian tendang, oh kasihannya julun kucing ditendang, apa salahnya? Hati-hati pian, ini makhluk juga, ciptaan Allah juga. Nah, oleh karena itu, maka diajarkan kepada kita mencintai semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bahkan pian jar guru ulun juga dulu nengarannya makhluk itu, bahkan ada yang kita dapat kita lihat, ada yang juga yang kadang-kadang kita lihat. Nih, nang di sekitar pian nih, sekarang ada makhluk-makhluk Allah yang lain, yang gaib, yang tidak bisa kita lihat, yang kita tidak bisa akses oleh panca indera kita. Tetapi ada itu. Malaikat tidak bisa kita lihat. Iblis tidak bisa kita lihat. Oleh itu berbuat baik kepada makhluk yang kita lihat pun Jasidin harus kita berbuat baik, itu makhluk Allah. Sehingga ada orang konsep sedekah kepada makhluk yang tidak dilihat, ya cuman itu makamnya belum kita. Karena kita kadang bisa mengakses malah makhluk gaib itu lagi jalan. Tapi kalau pian sudah tinggi makamnya, paling tidak terhadap makhluk-makhluk Allah yang pian bisa kita lihat, disayangi dan dibantu juga. Karena itu pian belajar ikhlas dalam hidup dan sekaligus menyayangi makhluk ciptaan yang Maha Kuasa. Ini kisah ulun, jangan lagi pian menyariki atau menendang-nendang kucing atau binatang, lah sayangi ya pian. Insya Allah justru karena kasih sayang kita dengan hewan itulah yang barangkali juga bisa menjadikan asbab kita kemudian diampuni segala dosa kita oleh Yang Maha Kuasa. Ini kisah ulun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi 1000 inspirasi.